Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai manajemen operasional. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen operasional semester 4 dari dosen pengampu Bapak Hendra Permadani dengan gelar STMM. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen Operasional, Operasi dan Produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan ada 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi produksi atau operasi berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? 1. Manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional atau MO, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Yang keempat, karena MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi MO akan berdampak besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajemen operasional dan lingkup tanggung jawabnya? 1. Desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja maupun bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah suatu yang paling penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan memenuhi efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kesembilan, penjadwalan.
Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal yang kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Yang ke-10, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional, yaitu 1. Manajer pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua, direktur pembelian. Mengenali fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dengan supplier sampai di distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, manajemen mutu. Mengenali konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat, konsultan perbaikan proses. Berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan sebagian konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan. Bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain, manajemen, teknologi komunikasi canggih dan dunia bisnis, konsep penjadwalan dan persediaan. Untuk sejarah lahirnya konsep manajemen operasional, secara singkat beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain Eli Whitney pada tahun 1800 adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Ada Frederick W. Taylor pada tahun 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Taylor dan mitra kerjanya Henry L. Gans serta Frank dan Lion Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Henry Ford dan Carlos Sorensen berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi dengan ini diproduksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Untuk contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa: 1. Produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomatis, perumahan dan lain-lain. Yang kedua, produk jasa, jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Untuk kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional, dahulu fokus lokal atau nasional, penyebab biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar, sekarang fokus global. Untuk dahulu jumlah pengiriman besar, penyebabnya siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang pengiriman JAT, just in time. Pembelian dengan tawaran rendah, penekanan mutu, butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Untuk sekarang kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan, e-commerce. Untuk pengembangan produk lambat, penyebabnya siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Untuk yang sekarang, pengembangan produk cepat, aliansi, desain, dan kerjasama. Dahulu produk yang standarisasi, untuk penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Untuk yang sekarang,
customization massal dengan penekanan pada kualitas. Untuk yang dahulu spesialisasi pekerjaan, penyebabnya kondisi sosial budaya, yang sekarang pemberdayaan sumber. Untuk tantangan produktivitas, karakteristik barang dapat dijual lagi, karakteristik jasa tidak bisa dijual lagi. Untuk karakteristik barang dapat disimpan, kualitas dapat diukur, penjualan terpisah dengan produksi, dapat dipindah lokasi, sangat mempengaruhi biaya, mudah diotomatisasi pendapatan dari produk nyata. Untuk karakteristik jasa tidak bisa dijual lagi, tidak dapat disimpan, kualitas sulit diukur, penjualan sebagai bagian jasa, pemindahan pada tenaganya, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, sulit diotomatisasi, pendapatan dari pelayanan. Dan apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Untuk rumusnya, produktivitas sama dengan output per input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Semua sumber daya yang digunakan disebut multi factor productivity. Single factor productivity output per input, multi factor productivity output labor per material cost plus overhead cost. Contoh perhitungan produktivitas, diketahui data-data untuk output yang dihasilkan 600 unit per minggu. Jumlah pekerja ada 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerja 600 dibagi 3 kali 8 kali 5 sama dengan 5 unit per jam. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang dipergunakan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Maka untuk multifaktor produktivitas sama dengan 600 kali 10.000 dibagi 3 kali 8 kali 5 kali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 sama dengan 3. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja sama dengan 600 kali 1,5 dibagi 3 kali 8 kali 5 sama dengan 7,5 unit per jam, berarti ada peningkatan. Untuk produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya, multifaktor produktivitas 600 kali 1,5 kali 1,25 kali 10.000 dibagi 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 kali 1,25, maka hasilnya 4,5. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50% dari 3 menjadi 4,5. Sekian untuk penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.